Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Indri Handayani dengan NIM 230701502058 ingin mempresentasikan materi tentang pengaruh kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Indri Handayani dengan NIM 230701502058 ingin mempresentasikan materi tentang pengaruh kelompok. Dalam materi pengaruh kelompok, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu apa itu kelompok. Kelompok merupakan dua orang atau lebih yang selama lebih dari beberapa saat berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dan menganggap satu sama lain itu sebagai kita. Kelompok yang berbeda membantu kita memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda untuk berafiliasi atau untuk menjadi bagian dan terhubung dengan orang lain, untuk mencapai prestasi dan untuk mendapatkan identitas sosial. Itu menurut Johnson dan kawan-kawan. Yang kedua itu bagaimana kita terpengaruh oleh kehadiran orang lain. Pengaruh kehadiran orang lain itu memiliki dua makna. Yang pertama itu kecenderungan orang melakukan tugas-tugas sederhana atau yang dipelajari dengan lebih baik ketika orang lain melakukannya. Yang kedua itu makna saat ini. Penguatan respon yang dominasi atau umum mungkin di hadapan orang lain. Seperti contohnya itu jika di dalam ruang kelas pada proses belajar mengajar itu berlangsung itu ada sebagian siswa atau ada satu siswa itu sering aktif dalam pembelajaran. Sedangkan ada satu siswa atau individu itu yang tidak aktif. Tetapi saat melihat siswa yang aktif ini, individu ini atau siswa ini merasa termotivasi atau ingin juga aktif seperti siswa yang aktif sebelumnya. Yang kedua itu, kapan orang kehilangan rasa percaya diri dalam saya ulangi, kapan orang kehilangan rasa percaya diri mereka dalam kelompok. Kecenderungan orang untuk melakukan lebih sedikit upaya ketika menyatukan upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama dibandingkan ketika mereka bertanggung jawab secara individu. Contohnya itu jika siswa diberikan tugas per kelompok oleh dosen atau guru itu terkadang ada satu siswa yang tidak terlibat atau tidak memberikan pengalaman atau memberikan informasi atau tidak sharing-sharing dengan dengan kelompoknya karena siswa yang tidak ingin terlibat ini berpikiran bahwa ada satu teman kelompoknya itu bisa menghandle tugas itu
sendirian. Jadi dia kayak tidak percaya diri, dengan tidak percaya diri, dan dia kayak merasa tidak tidak dan dia berpikir bahwa eh, dia tidak usah terlibat dalam pengerjaan kelompok tersebut. Yang berikutnya itu, apakah kelompok menghambat atau membantu keputusan yang baik? Menurut Irvin Janis, cara berpikir yang dilakukan seseorang itu ketika pencarian kesepakatan itu menjadi begitu dominan dalam kelompok yang kohesif, sehingga cenderung mengesampingkan penilaian realistis terhadap tindakan alternatif. Eh, menurut saya, kalau menurut saya pribadi itu, eh, kelompok tidak menghambat, tetapi membantu mengambil keputusan yang baik. Seperti contohnya itu, jika kita diberi tugas kelompok oleh dosen, itu semakin banyak teman kelompok yang kita, semakin banyak yang pembagian kelompok, atau semakin banyak teman kelompok kita, semakin banyak pula eh, semakin banyak pula pengalaman-pengalaman, atau semakin banyak pula masukan-masukan dari teman yang lain, sehingga untuk menyelesaikan materi dan memahami materi yang diberikan itu lebih cepat dan lebih baik. Berikutnya itu, bagaimana individu mempengaruhi kelompok. Melalui tugas dan kepemimpinan sosialnya, pemimpin kelompok formal dan informal ini memberikan pengaruh yang tidak proporsional. Mereka yang secara konsisten ini berusaha mencapai tujuan mereka dan memancarkan karisma percaya diri, seringkali menimbulkan kepercayaan dan menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Kepemimpinan transformasional ini merupakan kepemimpinan yang dimungkinkan oleh visi dan inspirasi seorang pemimpin memberikan pengaruh yang signifikan. Contohnya itu seperti jika di dalam kelas kita memilih atau mempercayakan ketua kelas itu pasti ke orang yang kita nilai, yang kita bisa lihat itu dia memiliki pengetahuan, kayak pengalaman, yang bisa memberikan pengaruh kepada kita sebagai anggotanya, yang bisa memberikan kita inspirasi untuk memberikan kita inspirasi dalam kelompok atau kelas kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.